Untuk kamu yang masih menyimpan rasa sakit hati, menyimpan amarah, dendam, ataupun kecewa terhadap apa yang telah diperlakukan kepadamu, atau kamu yang masih berusaha selama bertahun-tahun untuk memaafkan dan melupakan apa yang telah diperlakukan orang kepadamu, maka kamu perlu menyimak video ini karena saya akan membagikan kepada teman-teman bagaimana cara yang benar untuk memaafkan dan merelakan semua itu berlalu. Silakan kamu simak video ini sampai habis. Saya pikir tidak ada satu orang pun di dunia ini yang sepanjang hidupnya tidak pernah mengalami apa itu sakit hati ataupun kecewa. Dan sialnya, terkadang orang yang paling dekat dengan kita, orang yang paling kita kasihi pun seringkali atau pernah saja melakukan hal yang membuat kita terluka, sakit hati baik perkataannya maupun perbuatannya. Dan yang seperti ini ya, kecewa atas apa yang dilakukan oleh orang yang terdekat dengan kita itu sangat-sangat menghancurkan sekali. Misalnya pengkhianatan, misalnya kata-kata kasar dan sebagainya, itu akan saya pikir 2 kali lipat lebih membekas kalau dilakukan oleh orang yang cukup kita kenal, cukup dekat dengan kita. Saya mengamati, saya pernah mengenal orang ya yang terluka, yang sakit hati atas perlakuan salah satu orang yang sebenarnya memiliki hubungan yang cukup dekat dengan dia. Sakit hatinya itu sudah sampai pada level dendam gitu ya, sudah sangat-sangat sakit. Dan saya saksikan sendiri betapa perasaan sakit ini, dendam ini justru semakin menghancurkan dia. Ya, saya tidak hanya melihat satu kejadian ya, tapi ada 2, 3, 4 orang-orang yang saya cukup kenal mengalami hal seperti ini. Dan rasa sakit hatinya itu sedemikian dalam karena terjadi selama bertahun-tahun. Dia tidak mampu membebaskan diri dari dendamnya, dari patah hatinya, dari luka hatinya. Dia menceritakannya ke media sosial, dia menceritakannya ke orang lain. Ini tanpa dia sadari ya. Ini terus-menerus membuat rasa sakit hatinya itu berulang. Ya, ini seperti memvalidasi kepedihannya, memvalidasi rasa sakit hatinya. Dia menjadi, bahasa kita, sulit sekali move on dari kejadian yang pernah menimpanya itu. Dan ini menurut saya sesuatu hal yang sangat-sangat tragis. Saya tidak mengatakan ini adalah hal yang mudah hanya karena saya tidak berada di posisi itu. Tapi ini loh maksudnya, sebagai orang luar ya, kita akan memandang situasi itu lebih objektif. Karena apa? Karena kita tidak melibatkan perasaan kita di situ. Saya memiliki pandangan yang agak berbeda mengenai bagaimana caranya memaafkan orang lain. Menurut saya, cara yang terbaik untuk memaafkan orang lain adalah dengan tidak berusaha keras untuk memaafkan. Nah, ini terdengar agak paradoks gitu ya. Kita seharusnya tidak berusaha sekeras itu untuk memaafkan. Ya, karena apa? Karena ketika kita berusaha keras untuk memaafkan, kita akan terjebak pada emosi kita sendiri. Kita akan terjebak pada perasaan seperti seperti perang batin atau konflik batin. Namun bagi saya, memaafkan itu bukanlah usaha. Memaafkan itu tidak perlu dilakukan. Memaafkan justru adalah akibat. Akibat apa? Akibat proses penyembuhan yang terjadi di dalam dirimu sendiri. Ketika kamu sudah mampu menyembuhkan dirimu sendiri, kamu sudah mampu melihat ke dalam dirimu sendiri, maka memaafkan itu bukanlah usaha. Apalagi usaha keras. Memaafkan itu adalah hal yang terjadi dengan sendirinya. Ya, ketika kamu sakit hati, ketika kamu dendam kepada orang lain, ya, sesungguhnya hatimu itu sedang terluka. Jadi,
Berhentilah memberikan fokus yang begitu besar kepada orang tersebut, kepada peristiwanya, kepada kejadiannya. Tapi tariklah kesadaranmu ke dalam dirimu sendiri. Ya, beri ruang di dalam dirimu sendiri. Kalau kamu mau menangis, kalau kamu mau bercerita, ya, lihatlah dirimu sendiri ini. Tariklah fokusmu yang tadinya sebagian besar keluar dari dirimu, kembali ke dalam dirimu. Ini memang bukan sesuatu yang mudah dilakukan, namun ini menurut saya jauh lebih efektif daripada kita terus berusaha memaafkan, berusaha melembutkan, berusaha melunakkan hati kita sendiri. Hal itu tidak perlu kita lakukan. Ketika yang ada di dalam hatimu itu sudah beres, ibarat luka ya, luka itu sudah mulai mengering, maka kamu tidak akan perlu lagi berusaha keras memaafkan orang tersebut. Nantinya kamu akan mencapai suatu kondisi di mana kamu akan bisa atau mampu memandang orang yang pernah menyakiti kamu itu tanpa ada perasaan-perasaan negatif, komentar-komentar mental di dalam pikiranmu sendiri. Seandainya pun masih ada rasa yang tertinggal, masih ada pikiran-pikiran, komentar-komentar mental ketika kamu bertemu dengan mantanmu atau orang yang pernah menyakitimu atau siapapun itu, maka kamu akan tersenyum mendengarkan suara batinmu sendiri tanpa kamu harus terjebak lagi dalam rasa sakit itu. Itulah yang disebut sebagai penyembuhan. Ketika kamu sudah sembuh, maka kamu otomatis akan mampu memaafkan orang tersebut. Tidak perlu usaha lagi. Kamu akan merelakan kejadian itu berlalu sebagaimana adanya dan tidak mungkin lagi kamu kembali kepada masa lalu, tapi kamu ada di sini. Ini juga disebut sebagai berdamai dengan dirimu sendiri, berdamai dengan dunia yang tidak sempurna ini. Jadi bagaimana sih caranya? Seperti di video-video saya sebelumnya. Penyembuhan diri, memaafkan, itu sebenarnya sama saja. Memaafkan hanyalah efek dari kesembuhan luka batinmu. Jadi tariklah fokusmu, jangan terlalu banyak pada dunia luar, pada peristiwa yang ada di luarmu. Belajarlah untuk hening, belajarlah untuk berdamai dan bersahabat dengan dirimu sendiri. Memaafkan, mungkin ada beberapa hal di masa lalu yang kamu sesali, gitu ya. Terima dirimu apa adanya. Dan belajarlah untuk mendengarkan dorongan jiwamu, dorongan batinmu. Semua yang kamu butuhkan untuk kesembuhan itu ada di dalam dirimu sendiri. Sayang sekali orang banyak sekali keliru memfokuskan memfokuskan dunianya. Jadi belajar meditasi, beribadah tidak hanya sebagai ritual, tapi beribadahlah dengan khusyuk gitu ya. Kamu harus beribadah bukan karena diharuskan, tapi karena itulah kondisi yang memang membuatmu merasa nyaman. Belajarlah untuk sering-sering berada pada gelombang otak yang rendah gitu ya. Belajar pada gelombang otak yang pada frekuensi alfa ataupun theta kalau kamu bisa ya, melalui meditasi, melalui zikir atau apapun itu kita menyebutnya. Sering-seringlah berada pada kondisi ini. Heningkan pikiranmu. Ketika pikiranmu hening, maka jiwamu yang akan berbicara. Mungkin kamu bertanya-tanya, gimana sih caranya? Biarkanlah dulu pikiranmu itu mengembara, biarkan dulu, nanti kamu akan tahu sendiri ya. Spiritual tuh seperti itu ya, akan sulit sekali untuk menyampaikannya kalau kamu tidak mengalaminya sendiri. Dan sebagian besar dari kita menyerah pada fase-fase awal penyembuhan itu, karena kamu mungkin merasa bahwa tidak terjadi apa-apa di dalam diri kita. Nah, saya ingin mengatakan bahwa sama seperti kamu pergi ke gym, ingin mengencangkan perut, ingin mengencangkan lengan atau ingin melatih ototmu, maka menarik fokusmu dari dunia luar dan membawanya ke dalam dirimu itu sama seperti melatih otot. Ototnya disebut otot kesadaran. Ya, ketika kamu masih pada level pikiran, kamu setara dengan masalahmu itu. Ya, itulah kenapa kita sulit sekali memaafkan. Tapi ketika kamu semakin sadar, otot kesadaranmu itu terlatih, ya, kamu terlatih menjadi pengamat atas dirimu sendiri, maka
akan ada saatnya pelan-pelan, sama seperti kita berlatih, berolahraga ya, exercise, workout itu, maka pelan-pelan kesadaranmu akan meningkat. Dan nantinya kamu akan berada pada posisi di mana kamu mengerti kapan saatnya kamu mulai ke-trigger perasaan negatif itu, kapan rasa sakit hati itu tuh muncul, dan kamu akan mampu mengatasinya. Percayalah, yang perlu kamu lakukan hanyalah sering-sering meluangkan waktu untuk dirimu sendiri, me time. Kemudian kalau kamu punya mentor yang kamu percayai, maka kamu bisa menceritakan dan bisa berlatih fase demi fase untuk penyembuhan ini. Saya menyebutnya ini sebagai penyembuhan, bukan proses memaafkan. Memaafkan itu tidak butuh upaya atau daya, tapi itu akan terjadi begitu saja. Lambat laun, hari demi hari kamu akan merasakan kedamaian, ketenangan yang muncul dari dalam dirimu sendiri, di mana kedamaian dan ketentraman itu seolah-olah menjadi lilin, menjadi penerang dalam dirimu, dan kegelapan batinmu, rasa sakit hatimu itu akan perlahan-lahan tersembuhkan. Ibarat luka itu ya perlu waktu untuk disembuhkan, tidak ada yang instan. Dan ajaibnya, melalui proses itu, kamu akan ditunjukkan sedikit demi sedikit cahaya yang ada di dalam dirimu. Hanya itulah kalimat yang paling mudah saya temukan, karena sulit sekali menggambarkan bagaimana kamu merasakan kedekatan dengan jiwamu sendiri, kedekatan dengan batinmu sendiri, dan itu akan tampak seperti perisai bagi dirimu terhadap hal-hal negatif yang ada di sekitarmu. Jadi penyembuhan itu terjadi dari dalam keluar, ya. Itu harus terjadi dari dalam dirimu melalui proses, kemudian akan nampak di luar dirimu. Dan kamu tidak akan lagi peduli dengan rasa sakit hatimu yang dulu, atau ketika kamu bertemu dengan orang yang pernah menyakitimu, kamu akan merasa, oh kenapa bisa-bisanya saya menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk hidup dalam kenegatifan itu ya. Atau suatu saat nanti kamu akan berpikir, kalau saya tidak mengalami kejadian ini, maka kemungkinan besar saya tidak akan tertarik ke dalam diri saya sendiri untuk menyembuhkan diri dan sekaligus bertemu dengan sebuah realitas baru, sebuah dimensi baru yang selama ini tidak pernah saya kenal. Nah, itulah yang disebut sebagai hidayah. Sekian video kali ini, saya harap ini dapat memberikan gambaran kepada teman-teman untuk menjadi penuntun agar teman-teman belajar untuk melepaskan diri dari rasa negatif, dari emosi dan juga dendam yang mungkin selama ini mengikuti. Terima kasih sudah menonton. Salam damai, salam manis.